Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan, sholih dan akhwat sholihah kelas 8? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran fikih. Ahlan wa sahlan min hudurikum di kelas yang baru, yaitu kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sujud. Sujud secara bahasa artinya bersimpuh atau berlutut. Menurut istilah, sujud diartikan berlutut serta penundukan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus bersujud itu hanya kepada Allah. Dan Allah yang berhak disembah, kita yang berhak disujudi. Ya, tidak ada siapapun selain Allah yang kita berhak bersujud kepadanya. Sujud yang akan kita pelajari di kelas 8 ini adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur sering kita lakukan ketika kita mendapatkan hikmah. Ya, misalnya ketika kalian menang lomba, dapat hadiah yang luar biasa, maka sujud syukur itu sering dilakukan. Padahal sujud syukur itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun sebagai bukti syukur kepada Allah. Sujud syukur itu dilakukan seseorang karena mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, atau bisa juga karena terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Sujud syukur merupakan bukti seorang hamba berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi nikmat, ya, sehingga dia bisa merasakan nikmat tersebut dan dapat menerimanya. Hukum sujud syukur menurut mayoritas para ulama adalah sunnah. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca dan mendengar ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah itu adalah ayat perintah untuk bersujud. Maka disunnahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, lafal bacaan sajdah ini dalam Al-Quran, contohnya misalnya kalimat usjudu, sajada, usjud, atau wasjudu waqtarib. Ya, kemudian kata-kata yang mengarah kita untuk bersujud kepada Allah, maka disunahkan untuk membaca sujud, untuk sujud tilawah dan membaca doa dalam sujud tilawah tersebut. Hukum sujud tilawah di luar maupun dalam sholat menurut mayoritas atau jumhur para ulama itu adalah sunnah. Jadi kedua-duanya, sujud syukur maupun sujud tilawah, hukumnya adalah sunnah. Adapun macam-macam sujud itu tidak hanya sujud syukur dan sujud tilawah, namun ada sujud yang lain, ya, yaitu sujud sahwi. Pembahasan sujud sahwi ini telah kita pelajari di kelas 7 lalu. Nah, untuk pembahasan di kelas 8 ini adalah khusus untuk pembahasan sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sujud itu terbagi menjadi 3. Ya, sujud yang dilakukan di luar sholat. Ya, ketika sholat kan kita pasti harus bersujud tiap rakaatnya. Namun ini ada sujud lagi selain sujud dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, yaitu ada 3. Yang pertama ada sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita lupa rakaat, lupa bacaan, ya, lupa bilangan rakaat, maka disunahkan untuk sujud sahwi, sujud ketika lupa dalam sholat. Ada juga sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita bersyukur kepada Allah atau terhindar dari bahaya. Itu juga disunahkan untuk melakukannya. Dan yang ketiga ada sujud tilawah, itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat perintah sujud atau ayat-ayat sajdah. Disunahkan juga untuk melakukan sujud tilawah. Sebagai seorang mukmin,
kita sepatutnya harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya berterima kasih atas anugerah atau pemberian yang telah diterima. Ya, sebagai mukmin yang baik, apapun yang kita terima dari Allah wajib kita syukuri, karena hukum mensyukuri nikmat adalah wajib. Ada 3 bentuk cara untuk kita agar kita selalu mensyukuri nikmat. Yang cara pertama adalah dengan bentuk ucapan syukur, yaitu mengucapkan lafal hamdalah atau tahmid, alhamdulillah. Bacaan tahmidnya atau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan contoh ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, ketika kita ada yang memuji, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kembalikan semua kepada Allah, karena pujian hanya milik Allah. Yang kedua, ketika perasaan senang atau bahagia, yaitu masalahnya ke hati kita. Nah, kita pun harus bahagia menerima segala ketetapan keputusan yang Allah telah tentukan, ya, dengan selalu merasa senang, ya, dan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu cara bersyukur kita atau cara kita mensyukuri nikmat itu adalah dengan perbuatan nyata. Maksudnya seperti apa? Maksudnya memanfaatkan anugerah atau pemberian yang diterima dari Allah sesuai dengan petunjuk Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yaitu contohnya bisa dengan melakukan sujud syukur, ya, tadi sebelumnya mengucapkan hamdalah, perasaannya bahagia, dan terakhir melakukan sujud syukur serta melakukan banyak amal kebaikan atau amal saleh sebagai syukur kepada Allah, ya. Lalu semangat juga dalam beribadah, karena ibadah yang dilakukan itu pada dasarnya adalah bukti kita bersyukur kepada Allah, bukti dekatan kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak bisa terhitung yang Allah telah berikan. Hikmah bersyukur sebagaimana firman Allah yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur kepada Allah maka Allah akan memberikan siksaan yang pedih. Nah, hikmahnya apabila kita rajin bersyukur ada 3. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin dengan anugerah yang diterima oleh Allah. Jadi hati kita atau batin kita merasa puas, ya, dengan mengucapkan hamdalah, sujud syukur, perasaan bahagia, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Ada kepuasan di sana yang Allah berikan yang tidak bisa diukur oleh materi, oleh apapun, gitu ya. Yang kedua, merasa dekat hubungan batinnya dengan Allah tuh semakin dekat. Orang yang selalu bersyukur hatinya akan selalu terkait dan mudah terkait oleh Allah dan diberi bimbingan oleh Allah, ya, sehingga selalu merasa dekat dengan Allah dengan bimbingannya. Yang ketiga, mendapatkan tambahan hikmat, ya, semakin kita banyak bersyukur semakin Allah tambahkan nikmatnya, ya. Namun semakin kita tidak bersyukur maka Allah akan memberikan ancaman atau siksaan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan mengambil hikmah dari sikap kita yang bersyukuri atau yang selalu mensyukuri nikmat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian sujud syukur, pengertian sujud tilawah, kemudian hikmah bersyukur, ada tata cara dalam melaksanakan 2 sujud ini. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan dengan 1 kali sujud, ya. Tidak ada tata cara khusus, hanya sujud saja, berterima kasih kepada Allah. Tidak ada doa khusus, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, selama tempat itu bersih, tidak ada najis, ya. Sedangkan sujud tilawah itu dilakukan dengan mengamalkan 3 rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat, ya, niat akan sujud tilawah dalam hati setelah membaca atau mendengar ayat-ayat tentang perintah sujud. Yang kedua, lakukan takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian sujud 1 kali cukup, ya. Namun ada doanya khusus, yaitu bacaan sujud tilawah. Yang bacaannya itu berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu
wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekali lagi ibu bacakan doa sujud tilawah. Ketika sujud kita baca doa ini ya. Harus hafal karena tidak akan lepas ketika membaca ayat Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran pasti ada ayat kita sujud. Makanya ketika kita sudah hafal kita amalkan, ketika sujud tilawah dibaca bacaannya. Sekali lagi dicontohkan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi atau wa quwwatihi. Setelah kita mengetahui tata cara sujud syukur dan sujud tilawah, maka kita dapat tarik kesimpulan persamaan dan perbedaan di antara kedua sujud tersebut. Persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah itu ada 3. Yang pertama, keduanya menjadi bukti sikap tunduk dan setia kepada Allah. Jelas yang sujud berarti kita merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Karena kita menundukkan dan bersimpuh di hadapan Allah Sang Khalik. Yang kedua, sujud hanya dilakukan 1 kali. Jadi persamaannya itu sujud tilawah 1 kali, ya, sujud syukur pun 1 kali. Dan yang ketiga, persamaannya adalah hukum melakukan kedua sujud tersebut adalah sama-sama hukumnya sunnah. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya ada 4. Yang pertama, sujud tilawah dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Ya, dilakukan dalam sholat ketika kita sholat membaca ayat tentang sajadah. Ya, lalu kita sujud di dalam sholat belum selesai sholatnya. Ada juga yang dilakukan atau boleh juga dilakukan di luar sholat. Ya, itu sujud tilawah. Namun sujud syukur hanya dilakukan atau harus dilakukan di luar sholat. Ya, karena dengan sujud ketika sholat itu kita bersyukur kepada Allah. Namun ada yang khusus yang membedakan dengan sujud syukur itu khusus dilakukan di luar sholat. Perbedaan yang ketiga, sujud tilawah memiliki bacaan khusus dalam sujudnya. Ya, yang tadi saja wajhiyal lagi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu wa qawlihi wa quwwatihi. Ya, itu. Sedangkan sujud syukur tidak memiliki bacaan khusus dalam sujudnya. Cukup kita sujud 1 kali, mau berdoa boleh, mau tidak pun tidak apa-apa, yang penting kita bersujud, berterima kasih kepada Allah dengan gerakan sujud, gitu ya, namanya sujud syukur. Ya, atau ketika kita sujud syukur pun kita berterima kasih lagi kepada Allah dengan lisan, gitu ya, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah Engkau telah memberikan kenikmatan ini, atau Engkau telah menjauhkan hamba dari bahaya, terima kasih. Sangat diucapkan oleh dengan lisan. Ya, anggota tubuh pun bersujud, lisan pun berkata lagi tidak apa-apa. Ya, karena tidak ada bacaan khusus seperti itu. Ya, itu persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Mungkin cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugasnya adalah kalian menghafalkan bacaan sujud tilawah, lalu menyetorkan hafalannya lewat voice note, lewat rekaman audio di lampiran Google Classroom. Terima kasih. Semangat untuk menghafal. Hamasah.